Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat datang di channel saya, yaitu channel Dropins, teman-teman. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu airdrop, teman-teman. Jadi airdrop ini adalah salah satu jenis proyek yang sangat menarik, teman-teman, yang hot dan populer dibicarakan sama para remaja, bahkan sama para orang dewasa, bahkan sama orang yang tua sekalipun, teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut untuk melakukan pembahasan tentang apa itu airdrop, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dropins ini, silakan teman-teman untuk subscribe channel Dropins terlebih dahulu, teman-teman, agar untuk kedepannya nanti teman-teman tidak ketinggalan video-video yang menarik mengenai tentang airdrop, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin join di komunitas, silakan teman-teman untuk mengeklik di kolom deskripsi, teman-teman. Di situ sudah disediakan link untuk teman-teman masuk di komunitas kami, teman-teman, untuk terkait info-info menarik dan tentunya juga terbaru mengenai tentang airdrop, teman-teman. Baik, tidak usah lama-lama, untuk menghemat waktu, mari kita langsung menuju ke videonya. Nah, di sini sudah tertera, teman-teman, apa sih itu airdrop? Jadi airdrop adalah distribusi gratis cryptocurrency atau token digital yang diberikan kepada pengguna tertentu sebagai bentuk promosi atau untuk menarik perhatian, teman-teman. Jadi airdrop ini jenis distribusi token yang diberikan kepada pelanggannya agar pelanggannya ini tertarik pada aplikasi airdrop ini, teman-teman. Jadi ibarat airdrop ini adalah sebuah distribusi token atau cryptocurrency secara gratis pada pelanggannya, teman-teman. Nah, ibarat teman-teman ada di sebuah pesta yang besar, di situ ada orang yang bagi-bagi uang atau hadiah secara cuma-cuma, teman-teman. Nah, saat ada yang bagi-bagi token atau cryptocurrency secara cuma-cuma, pasti ada tujuan-tujuannya, teman-teman. Lalu apa sih sebenarnya tujuan airdrop itu? Nah, di sini sudah tertera 3 tujuan airdrop, teman-teman. Jadi tujuan airdrop itu banyak, teman-teman, dan diantaranya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama yaitu memperkenalkan proyek, yang kedua ada memperluas jangkauan, dan yang terakhir ada membangun komunitas, teman-teman. Yang pertama yaitu airdrop digunakan untuk memperkenalkan proyek cryptocurrency baru kepada pengguna yang berpotensi menjadi pengguna atau investor di masa depan. Jadi kalau ada airdrop yang baru, itu biasanya airdrop memberikan sejenis token atau cryptocurrency baru pada pelanggannya, teman-teman. Agar tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkenalkan proyek airdrop ini pada pelanggannya, teman-teman. Nah, lanjut. Untuk yang kedua, tujuan airdrop yaitu memperluas jangkauan, teman-teman. Jadi airdrop membantu memperluas jangkauan dan mengumpulkan data tentang pengguna yang tertarik dengan proyek tersebut, teman-teman. Dan yang ketiga ada membangun komunitas, yaitu airdrop dapat membantu membangun komunitas yang loyal dengan membagikan token gratis kepada penggunanya, teman-teman. Jadi dengan mereka membagikan token, mereka bisa membangun komunitas yang tentunya loyal, teman-teman. Lanjut. Nah, di sini setelah kita membahas tentang apa itu tujuan airdrop, pasti juga airdrop memiliki jenis-jenisnya, teman-teman. Jadi di sini tertera ada 3 jenis airdrop, teman-teman. Yang pertama ada airdrop umum, yang kedua ada airdrop targeted, dan yang ketiga ada airdrop bounty, teman-teman. Yang pertama ada airdrop umum atau yang biasa dikenal dengan general airdrop, yang mana airdrop umum ini adalah sebuah distribusi token atau cryptocurrency gratis kepada semua pengguna yang memenuhi persyaratan tertentu. Jadi pada intinya airdrop jenis ini adalah airdrop yang dilakukan secara luas tanpa banyak syarat, teman-teman. Dan biasanya general airdrop ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah bagi-bagi token secara free atau gratis kepada siapa saja yang sudah daftar atau mengikuti akun media sosial mereka, teman-teman. Nah, yang kedua ada airdrop targeted, di mana airdrop ini adalah sebuah distribusi token atau cryptocurrency sebagai pengguna yang terlibat dengan proyek tertentu, seperti pemegang token, pengikut media sosial, atau peserta dalam kampanye pemasaran, teman-teman. Nah, untuk airdrop targeted atau airdrop terarah ini, teman-teman,
itu adalah jenis airdrop yang spesifik ya teman-teman. Jadi airdrop ini ditujukan pada personal atau kelompok tertentu yang merupakan pengguna aktif di komunitas tertentu teman-teman. Jadi ini membantu proyek untuk menjangkau audiens yang sudah relevan teman-teman. Dan yang terakhir itu ada airdrop bounty teman-teman. Nah, untuk airdrop bounty ini adalah sebuah airdrop yang distribusi token atau cryptocurrency sebagai penghargaan atas tugas atau aktivitas tertentu yang dilakukan pengguna seperti berbagi konten, mengundang teman, atau menyelesaikan tugas khusus teman-teman. Nah, untuk airdrop yang satu ini adalah airdrop dengan tugas tertentu teman-teman. Jadi pengguna harus menyelesaikan beberapa tugas seperti mempromosikan proyek di media sosial, menulis artikel, terus gabung dalam sebuah forum untuk mendapatkan tokennya teman-teman. Nah, jadi untuk ketiga jenis airdrop ini punya misi yang berbeda teman-teman, tapi pada intinya semuanya dirancang agar meningkatkan visibilitas dan keterlibatan dengan proyek kripto teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada manfaat airdrop bagi pengguna. Pasti teman-teman dari tadi bertanya-tanya ya teman-teman. Lantas apa sih bagi pengguna manfaatnya? Nah, di sini ada 3 manfaatnya teman-teman. Yang pertama ada kesempatan mendapatkan gratis. Terus yang kedua ada membangun portofolio. Dan yang terakhir ada terlibat dengan proyek teman-teman. Jadi yang pertama ini ada pengguna dapat memperoleh token atau cryptocurrency tanpa biaya hanya dengan memenuhi persyaratan sederhana. Jadi seorang pelanggan airdrop ini bisa mendapatkan cryptocurrency atau token secara gratis dengan melakukan persyaratan-persyaratan yang sederhana saja teman-teman, seperti mendaftarkan email atau menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana yang dapat untuk mendapatkan token atau cryptocurrency secara cuma-cuma teman-teman. Yang kedua, membangun portofolio, di mana airdrop dapat membantu pengguna membangun portofolio cryptocurrency. Maaf teman-teman, airdrop dapat membantu pengguna membangun portofolio cryptocurrency mereka dengan cepat dan tanpa investasi awal teman-teman. Dan yang ketiga, terlibat dengan proyek, di mana partisipasi dalam airdrop dapat membuat pengguna merasa terlibat dengan dan tertarik dengan proyek cryptocurrency tertentu teman-teman. Baik, kita lanjutkan untuk shift yang berikutnya. Nah, ini yang tadi geser ya teman-teman ya. Jadi ada 3 teman-teman untuk cara mendapatkan cryptocurrency atau token teman-teman. Jadi di sini ada 3. Yang pertama daftar. Jika teman-teman mendaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh proyek, teman-teman bisa mendapatkan cryptocurrency atau token teman-teman. Yang kedua, menyelesaikan tugas-tugas yang diminta seperti mengikuti akun media sosial, membagikan konten, atau mengundang teman. Jadi ini seperti yang tadi dijelaskan di jenis yang apa itu, lupa saya. Di jenis yang targeted teman-teman ya. Oh tidak. Di jenis yang bounty ya teman-teman. Jadi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diminta seperti mengikuti akun media sosial, membagikan konten, atau mengundang teman-teman, ini seperti yang tadi di jenis airdrop di bounty ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada terima. Jika memenuhi persyaratan, token atau cryptocurrency akan dikirimkan ke dompet digital pengguna. Jika teman-teman sudah mempunyai atau sudah memenuhi persyaratan-persyaratan daftar dan menyelesaikan tugas, maka secara otomatis cryptocurrency atau token akan dikirimkan ke dompet teman-teman sekalian. Baik, kita lanjut ke shift yang berikutnya ya teman-teman. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam airdrop. Pasti teman-teman ketika melakukan sesuatu atau ketika teman-teman itu sakit lalu teman-teman berobat lalu diberikan obat, teman-teman pasti harus ada yang teman-teman perhatikan dalam untuk meminum obat atau dalam untuk melakukan sesuatu, itu ada sesuatu yang harus diperhatikan.
sama seperti airdrop teman-teman. Jadi di sini ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, baca persyaratan, yaitu pastikan untuk membaca dan memenuhi persyaratan airdrop dengan cermat sebelum berpartisipasi. Jadi kalau bisa teman-teman sebelum gabung di airdrop, teman-teman harus membaca persyaratannya dengan rinci dan teliti teman-teman. Yang kedua, gunakan dompet aman, gunakan dompet digital yang aman untuk menerima token atau cryptocurrency yang diperoleh dari airdrop. Ini seperti dompet-dompet yang sudah dipercaya, seperti dompet-dompet OKX Exchange, Bybit Exchange, dan Binance Exchange ya teman-teman ya. Dan yang terakhir ada waspadai penipuan. Berhati-hati terhadap airdrop palsu atau penipuan yang dapat mengakibatkan kerugian. Pada intinya jika teman-teman ini gabung jadi pelanggan airdrop, teman-teman juga harus berhati-hati dan jangan sampai teman-teman tertipu ya dengan airdrop yang palsu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke shift yang berikutnya. Nah, di sini ada resiko dan keamanan dalam airdrop teman-teman. Jadi airdrop ini juga memiliki resiko teman-teman. Yang pertama ada penipuan, yang kedua ada pencurian identitas, yang terakhir ada malware. Tapi teman-teman santai saja karena di sini sudah ada penangkalnya atau keamanannya teman-teman. Jadi keamanannya untuk penipuan teman-teman harus gunakan dompet digital yang aman. Jadi kalau resikonya itu penipuan, keamanannya atau penanggulangannya teman-teman harus gunakan dompet digital yang aman. Yang kedua pencurian identitas, keamanan teman-teman harus memberikan atau berikan informasi pribadi secara selektif. Jika risikonya malware, teman-teman harus mewaspadai terhadap link atau file yang mencurigakan ya teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk pada kesimpulan teman-teman. Jadi airdrop adalah strategi pemasaran yang populer di dunia cryptocurrency. Meskipun memiliki resiko, airdrop dapat memberikan manfaat bagi pengguna dan proyek dengan membangun komunitas, meningkatkan visibilitas dan menarik pengguna baru teman-teman. Nah, jadi cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua untuk mengenai tentang airdrop ini teman-teman. Dan semoga teman-teman semua